Oke dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dulur Benge Explore. Oke, kali ini saya mengundang Mas Bisa Geni sesuai permintaan kalian semua ya. Sering berkomentar, bertanya-tanya siapa Mas Bisa Geni itu, gimana asal usulnya. Pada penasaran semuanya. Padahal baru ini ya Mas ya. Baru kenal juga ya sama Mas Bisa Geni. Untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya dulu ya, siapakah sosok Mas Bisa Geni. Agar kalian tidak penasaran, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ya. Oke, dan jangan lupa subscribe juga channel Mas Bisa Geni di Singoliman. Bantu subscribe, like, dan share juga. Oke, simak video kali ini, jangan kemana-mana, tapi Benge Explore. Gini Mas, ini permintaan dari teman-teman semua ya. Ini awal mula perjalanan Mas Bisa Geni itu gimana? Ini cowok apa cewek? Cowok. Nah, ini kalau cowok nggak mau jawab saya. Oh, nggak mau jawab. Nggak mau jawab ya. Bener. Gimana? Nah, cerita tentang Mas Bisa Geni ini gimana kok bisa berhijrah ke jalan yang lebih lurus ya ini. Sebelumnya nggak lurus. Sebelumnya nggak lurus. Hijrah ke dunia spiritual. Ya, pokoknya gitu. Ya. Jadi saya juga dapat info juga dari teman Mas Bisa Geni itu, ya memang itu Mas Bisa Geni itu pernah menjadi underground ya, anak-anak metal. Ikut komunitas underground. Oh, ikut ya, anak metal itu. Ya benar. Itu awal mulanya itu gimana sih? Ya gimana ya awal mulanya, saya mau mulai dari mana dulu ini ya? Ya mulai dari awal pokoknya. Awal ya. Mulai. Ya. Sambil ngopi-ngopi. Ya. Oke lah, ya Bismillah. Saya akan jawab apa yang perlu saya jawab. Yang jelas saya ini adalah yang jelas bukan ustadz, bukan gus atau siapapun ya. Yang jelas ya saya ya. Yaitu kalau ditanya soal perjalanan saya sebetulnya bagaimana dulu bisa hijrah dan masuk ke dunia spiritual ya. Iya. Ya sebenarnya cukup lama. Saya dulu sebetulnya juga punya masa lalu yang kelam juga ya, masa lalu. Dulu saya ibaratnya juga ya ikut-ikut teman-teman itu ya, mereman ya, segala macam lah, minum segala macam ya, istilahnya nakal lah ya. Nakal yang lumrah lah nakalnya waktu itu kan masih karena saya posisinya juga masih bujang ya, masih kesana kemari ya, masih bebas lah ya. Jadi ketika itu saya memang tidak begitu paham perihal agama ya. Perihal agama juga belum paham, meskipun sekarang juga tidak sudah paham juga tidak, tapi sedikit banyak saya tahu lah istilahnya seperti itu. Jadi memang dulu saya kalau perjalanan saya dalam menuju seperti yang sekarang ini juga sangat panjang sekali ya, sangat panjang. Pokoknya yang jelas intinya ketika suatu saat saya ketika itu kan biasanya kan anak-anak itu mainnya kan ke rumah. Iya. Karena base campnya kan di rumah saya. Ya di rumah saya base campnya. Nah, ketika itu memang anak-anak tidak ada yang main ke rumah. Ketika itu tidak ada yang main ke rumah, akhirnya saya boring lah di rumah. Di rumah boring, akhirnya ketika itu saya tidur di sebuah kursi panjang gini ya. Kursi ya, sofa lah ya. Tidur di sofa karena memang saya dulu kan
nggak begitu suka tidur di kamar ya, tidurnya ya seadanya gini, kadang yang pokoknya bikin nyaman nah, gitu. iya ya di apa namanya di keramik, pokoknya yang penting dimanapun saya bisa tidur. Di trotoar saja saya bisa tidur ya, di trotoar. Nah akhirnya suatu ketika saya tidur di sofa, kira-kira jam 11 malam, ketika jam 11 malam. Nah saya berbaring tidur, tapi tidur gimana ya, kalau orang Jawa itu bahasanya turu pitik itu loh, turu ayam, agak setengah sadar, ya setengah sadar dan tidak gitu loh, jadi kayak tidur ayam gitu loh. Nah gitu. Nah ketika itu terjadi begitu saja dan saya juga bingung sampai sekarang. Itu saya merasa seperti di suatu tempat yang jelas tempat itu hamparan dan tidak ada apa-apa ya. Saya melihat kaki saya seperti mengambang, saya melihat planet-planet, melihat bintang dan melihat langit. Tapi ketika saya melihat ke bawah, kaki saya ini enggak berpijak. Kaki saya jadi mengambang, iya mengambang. Nah di situ saya dalam hati bertanya-tanya, sebetulnya ini kenapa, saya sedang mengalami apa ketika itu, karena itu memang benar-benar nyata dan jelas. Saya benar-benar bisa melihat itu dengan jelas. Akhirnya sembari saya masih berpikir dan berperang dengan diri saya sendiri, karena saya nggak tahu, bingung ini sedang di mana dan saya sedang kena apa, saya juga bingung. Nah ada sebuah cahaya ya di antara itu datangnya saya juga nggak tahu, sebuah cahaya yang lambat laun cahaya tersebut semakin membesar dan mendekati saya. Ya mendekati saya, bahkan sampai saya ini tidak bisa, mata saya ini saking silaunya cahayanya itu ya, saking terangnya, mata saya ini nggak bisa terbuka secara normal ya, secara normal. Jadi saya agak saya tutupi gini dan saya agak gimana ya, pokoknya seperti terkena silau terkena cahaya yang sangat terang sekali. Nah ketika saya sambil mengusap mata begini, saya mendengar suara itu sangat jelas sekali, dan bahkan sampai sekarang jika saya teringat suara tersebut itu seperti apa ya, saya rasanya ingin kembali menangis lagi ya, nggak tahu kenapa. Masih terbayang-bayang. Iya masih terbawa, jadi dalam perasaan ini seperti pengen nangis lagi. Nah ketika itu cahaya tersebut berbicara kepada saya, dan itu sangat jelas sekali, tapi dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa. Nah cahaya tersebut mengatakan, "Le ngger, kok awakmu suwi gak tau sowan neng gonaku." Itu ya, pertamanya itu. Nah itu kalau dalam bahasa Indonesia, "Le ngger anakku, kamu kok lama nggak main ke tempatku." Pada saya nggak ya gitu kan, nggak main ke tempatku lah itu seperti itu. Nah setelah cahaya tersebut mengeluarkan suara seperti itu, saya terbangun. Langsung terbangun. Iya saya langsung terbangun. Nah ketika saya bangun itu nggak tahu kenapa saya rasanya itu seperti apa ya, seolah-olah itu dalam batin ini seperti merasa saya ini kotor dan merasa saya ini banyak dosa, merasa saya ini ya semacam itulah. Jadi saya langsung teringat beberapa tahun ke belakang apa yang saya lakukan dan segala macam, saya menyakiti orang lain. Nah itu akhirnya efeknya membuat saya menangis itu sampai pagi. Itu membuat saya menangis sampai pagi, bahkan kakak saya, orang tua saya semuanya bangun karena mungkin dengar saya menangis ya. Nah, karena saya ketika itu menangis sesenggukan ya, karena akhirnya keluarga saya bangun, menghampiri saya dan bertanya kepada saya kan, bertanya kenapa menangis kan gitu. Nah ketika saya diberi pertanyaan seperti itu, mulut saya seolah-olah terkunci, nggak bisa jawab. Berarti sudah orang tua tanya atau sudah nggak bisa berkata-kata ya? Nggak bisa berkata-kata saya jadi seolah-olah saya pengen mengutarakan itu, pengen menceritakan itu,
tapi mulut saya seolah-olah terkunci, nggak bisa, terpaku gitu loh. Iya. Ya, saya nggak bisa. Jadi ketika ditanya itu ya saya bisanya cuma nangis terus menerus. Itu pun sampai pagi, saya menangis sampai pagi. Akhirnya setelah saya mengalami hal seperti itu, saya di hari-hari berikutnya pun saya masih karena logika saya dan nalar saya mungkin menolak, menolak karena memang saya basicnya tidak punya dasar ilmu agama yang banyak, karena saya memang tidak tahu menahu. Akhirnya saya berpikir begini, ini mungkin hanya kebetulan saja, atau mungkin ini hanya mimpi biasa dan segala macam. Nah itu, tapi ketika setelah saya mengalami kejadian tadi ya, nah itulah awal dari rentetan saya mengalami banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar, ya, yang yang nggak bisa diterima dengan akal. Ya, yang nggak bisa diterima dengan akal, ya, nggak bisa di logika lah ya. Nah, karena saya belum paham, akhirnya lambat laun saya berpikir, ini sebetulnya saya ini yang terjadi pada saya ini sebetulnya apa kan gitu ya. Penasaran gitu ya. Ya penasaran, rasa penasaran saya semakin besar. Akhirnya saya akhirnya mencoba belajar sedikit-sedikit, mempelajari agama Islam, mulai dari hukum syariat dan segala macam. Saya belajar sedikit-sedikit, ikut pengajian, ikut ngaji ke sana, ngaji ke sini. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya tahun, saya mulai paham sedikit-sedikit, dan pandangan saya mengenai agama ini makin luas. Akhirnya saya mencari guru di berbagai kota, mencari guru spiritual, guru kanuragan dan lain-lain ya. Saya pernah ke Banten, saya pernah ke Cilacap, saya datangi kota-kota yang dimana ada orang yang memberitahu saya bahwa di sana ada seperti ini gitu. Saya datangi. Nah, makanya kenapa dari itu saya disebut santri kalong itu kan, karena saya tidak terlalu menetap terlalu lama ya. Jadi mungkin saya pernah di salah satu padepokan kanuragan di daerah Banten, itu sekitar 3,5 bulan kira-kira ya, 3,5 bulan. Lalu pindah lagi ke kota lain yang biasa, karena saya terus-menerus mencari info. Yaitu akhirnya ketika saya sudah berguru kepada guru-guru yang memang sangat mumpuni dalam bidangnya, akhirnya saya kembali lagi ke Nganjuk. Kembali lagi ke Nganjuk. Lah ini ketika di Nganjuk ini saya tidak putus sampai di situ, karena pengetahuan saya semakin melebar, pengetahuan saya semakin dalam bab agama. Akhirnya saya mencari guru-guru lagi, guru-guru yang paham dalam hal syariat, hal syariat dan segala macam. Saya belajar sedikit-sedikit, ikut pengajian, ikut teman-teman, ikut komunitas macam-macam. Nah, akhirnya saya ketika saya sudah memiliki guru-guru syariat, akhirnya saya mulai sedikit-sedikit mempelajari ilmu-ilmu tasawuf. Nah, ilmu-ilmu tasawuf akhirnya saya ikut beberapa rutinan di berbagai tempat, seperti rutinan hikam, atau mungkin rutinan sholawat, berbagai macam. Akhirnya ketika saya sudah mencapai pada level tersebut, akhirnya saya memiliki memiliki keputusan untuk melakukan uzlah. Ya. Nah, uzlah itu mengasingkan diri. Ya, mengasingkan diri bukan berarti uzlah itu kita meninggalkan duniawi dan lain sebagainya, bukan. Ya. Jadi kita memang mengasingkan diri, karena begini. Karena tapi ini begini, ini
untuk teman-teman dari subscriber Mas Beni Explore ya khususnya, ini jika Anda ingin memahami agama, memahami dunia-dunia spiritual, tidak harus seperti saya ya. Tidak harus seperti saya, karena seperti apapun yang jelas carilah ilmu itu yang membuatmu semakin lebih baik dan nyaman. Ya, nyaman kamu bawalah, sehingga seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk uzlah ke daerah lereng Wilis, lereng Gunung Wilis ini. Di sana ada sebuah makam para wali. Itu 4 makam, cuman yang di bawah ini 3 makam, yang di atas ada satu makam. Ini di daerah lereng Wilis dan sangat jauh sekali dari pemukiman warga, karena tempat makam tersebut itu berada di tengah hutan. Iya, di tengah hutan. Perjalanan dari makam sampai ke desa itu memakan waktu 1,5 jam kira-kira kalau jalan kaki. 1,5 jam. Di tengah hutan. Iya, di tengah hutan. Itu bentuknya seperti mangkok. Mangkok gini ya. Itu turun begini seperti mangkok. Nah, makam ini tepat di tengah. Itu di bawah gitu. Iya, di bawah. Jadi kita kalau mau ke makam tersebut itu aksesnya harus turun. Nah, turunnya ini pun ya nggak deket, jauh juga. Jadi untuk dari makam menuju ke tempat parkiran atas itu sudah jauh, menghabiskan tenaga, ya lelah segala macam. Belum dari parkiran nanti menuju ke desa itu juga cukup jauh. Ya, itu cukup jauh. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk uzlah. Akhirnya saya meminta izin kepada guru-guru saya meminta izin kepada orang tua, khususnya ibu saya ya, karena apapun yang teman-teman lakukan di luar sana, entah ingin mempelajari dunia spiritual, ya lebih baik untuk meminta izin kepada ibu ya, orang tua ya, yang khususnya ibu lah, yang jelas seperti itu, dan kepada guru-guru kita. Akhirnya saya mendapatkan izin, lalu saya mulai berangkat untuk uzlah ke salah satu makam para wali di lereng Gunung Wilis. Nah, lalu saya di makam tersebut saya tidak pulang dan tidak turun gunung lah istilahnya ya. Tidak turun gunung itu selama 1 tahun 7 bulan. Selama 1 tahun 7 bulan. Iya, 1 tahun 7 bulan. Jadi itu selama 1 tahun 7 bulan itu di tengah hutan, Mas? Di tengah hutan. Di tengah hutan, dan pemukimannya warga sangat jauh sekali. Itu memakan waktu 1,5 jam untuk menuju aksesnya itu. Nah, biasanya orang-orang akan memiliki pertanyaan, lah itu 1 tahun 7 bulan itu makannya bagaimana, segala macam, mungkin rokok dan segala macam. Ya, di sana itu tempatnya gini, jadi makamnya itu satu petak gini kan, di dalam saja seperti rumah ini makamnya, di dalam ada 3 makam. Nah, tepat di depan makam ini, di depan pintu makam ini ada sebuah seperti godaan ya, seperti godaan itu cukup luas. Itu untuk para peziarah yang menginap di makam tersebut untuk menginap. Nah, di samping di sebelah selatannya makam ini ada dapur. Ya, ada dapurnya, dapur inilah yang berisi sembako, ada sayur-sayuran segala macam. Kadang juga para peziarah membawa bahan-bahan makanan dan segala macam, membawa rokok dan segala macam, kopi segala macam. Itu sama anak-anak ditaruh di dapur. Nah, di dapur itu banyak sekali, maksudnya ya seperti beras itu saja sampai berkarung-karung. Jadi untuk persediaan ke depan tuh masih ada ya beras-beras? Ini sangat ada sekali. Iya, sangat ada sekali, karena memang karena di sana memang anak-anak ya nggak sedikit, cukup banyak juga karena itu dari berbagai daerah ya, berbagai kota. Bahkan saya ketika di makam berkenalan dengan seseorang yang akhirnya juga ikut menetap dan sampai menjadi saudara, itu dari daerah Kalimantan. Dia adalah salah satu anak suku dari Dayak Kaki Merah. Suku Dayak Kaki Merah. Itu
ke sini ya, dari Kalimantan ke sini. Dari Kalimantan dia melakukan uzlah ke lereng Wilis dan bertemu saya tuh. Namanya Solekan, Mas Kang Solekan saya manggilnya. Kang Solekan itu dia adalah anak dari suku Dayak Kaki Merah. Suku Dayak Kaki Merah itu kalau lari di air itu nggak ada suaranya. Ya. Nanti Mas Bengi atau teman-teman mungkin bisa browsing lah, bisa browsing suku Dayak Kaki Merah. Itu nggak ada suaranya, nggak ada bunyinya. Suku Dayak Kaki Merah itu. Nah akhirnya saya berkawan karib dengan banyak sekali saudara-saudara dari luar. Akhirnya saya dari situlah awal mula saya mulai masuk dalam dunia spiritual. Nah di situ akhirnya setelah mencapai 1 tahun 7 bulan, sebetulnya tidak ada batasan. Cuman memang ya saya nyaman saja di tempat tersebut gitu loh. Mungkin saya 1 tahun 7 bulan itu apa nggak pulang sama sekali, pulang. Tapi pulang mungkin dalam 1 bulan 1 kali, dalam 1 bulan 2 kali. Itu ya sambang saja pada orang tua, ya menjenguk orang tua. Keadaan rumah juga seperti apa, karena memang dulu belum HP itu belum ada, Android kayak gini belum ada. HP dulu ya HP jadul itu. Kalau misalnya ada itu sinyalnya juga susah ya. Sinyalnya susah di sana karena memang di sana cukup jauh dari dari perkotaan ya, cukup jauh. Jadi sinyalnya susah di sana itu. Nah, lalu selama 1 tahun 7 bulan ini sebetulnya apa saja yang saya lakukan? Nah, di sana saya juga nggak hanya layah-layah dan nganggur. Di sana pun saya juga melakukan pekerjaan, misalnya saya bercocok tanam, saya menanam kopi, saya menanam cengkeh, tembakau, tomat, lombok dan segala macam yang jelas bahan pangan lah. Nah, nanti ketika panen kita bisa ambil panenannya nanti untuk persediaan di dapur. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti kalau siang saya naik ke atas ke gunung gitu, saya mencari pohon-pohon pinus yang tumbang. Pohon pinus yang tumbang nanti saya potong-potong kecil-kecil, saya bawa ke makam. Karena nanti entah untuk masak atau nanti entah untuk membuat kopi, untuk api unggun, karena memang suhu di sana cukup dingin, sangat dingin sekali. Jadi saya itu cari pohon pinus yang sudah tumbang, saya potong-potong jadi agak kecil agar tidak susah membawa turunnya, ini agar tidak susah. Nah, dari situ saya banyak belajar tentang mempelajari tentang ilmu alam, mempelajari tentang banyak sekali dunia spiritual dan lain sebagainya. Nah, itulah awal mula. Akhirnya setelah 1 tahun 7 bulan, akhirnya saya memutuskan untuk saya rasa cukup. Lalu saya turun lagi ke rumah kembali dan beraktivitas seperti sekarang. Oh ya, itu dulur dari cerita Mas Wisang ini ya itu dulunya itu memang seorang underground ya. Ya yang jelas punya masa lalu yang kelam lah. Jadi begini, untuk siapapun di luaran sana yang mungkin pasti memiliki masa lalu yang kelam dan sebagainya, karena itu lumrah lah. Itu lumrah kita sebagai manusia. Ya, tapi yang jelas mempunyai masa lalu yang kelam itu tidak menjadikan seseorang itu harus terus-menerus seperti itu. Pasti memiliki batasan dan pasti memiliki fase di mana dia harus berhenti. Dia harus berhenti, harus menjadi yang lebih baik. Ingin berubah menjadi yang lebih baik. Jadi itu lebih bagus seperti itu daripada Anda tidak mempunyai masa lalu yang kelam, tapi Anda menjadi orang yang baik-baik, tapi belakangnya nanti Anda juga menjadi orang yang brengsek juga kan. Itu kan juga kan seperti itu. Ya itu tadi dulur Mas Wisang cerita perjalanannya mulai dari nol sampai sekarang itu butuh perjuangan ya. Untuk menuju jalan yang lurus itu benar-benar ada fase-fasenya ya. Ada fasenya. Yang penting yang jelas niatannya, niat kita harus
niatan dari awal untuk untuk menjadi yang lebih baik itu istilahnya selama Anda memiliki niat yang baik, insya Allah Anda pasti akan terbimbing menjadi orang yang baik. Baik. Bisa disimak ya dari kata-kata Mas Wisanggi tadi. Ya, ada pesan-pesan apa lagi yang bisa disampaikan Pesan-pesan. untuk teman-teman semua? Ya kalau untuk pesan-pesan apa ya, yang jelas untuk saat ini Mas Benge dan saya dan juga Mas Yudis belum bisa melakukan explore ke tempat-tempat tertentu ya, karena memang keadaannya juga masih belum kondusif ya, jadi kita harus ya bukannya kita menyepelekan, kita juga tidak boleh takut terlalu berlebihan ya, tapi kita juga tidak boleh meremehkan. Ya, jadi betul. kita harus berada di tengah, setidaknya kita bisa menjaga keluarga kita dari ancaman-ancaman mungkin, karena memang sekarang di Nganjuk ini dalam kondisi zona merah dan karantina wilayah juga, jadi memang sulit mendapatkan izin untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan di tempat-tempat tertentu seperti itu. Dan juga mungkin buat para subscribernya Mas Benge yang mungkin ingin mengenal lebih jauh dengan saya, ya bisa kalau bisa yang cewek ya. Kalau bisa yang cewek ya. Babak belur cewek. Gitu ya. Enggak ya, yang cowok juga nggak apa-apa, cewek cowok nggak ada bedanya, buat saya nggak ada bedanya. Mungkin nanti bisa bisa menghubungi Mas Benge atau mungkin Mas Yudis ya, kalau ingin mungkin nongkrong ke studio ya, ngopi bareng ke studio, atau mungkin pengen berbagi sesuatu dan segala macam, ingin ingin mengikuti penelusuran kami, monggo silakan. Nanti terbuka lebar. Ya. Mungkin teman-teman juga memiliki rekomendasi tempat-tempat tertentu, tempat-tempat sejarah dan segala macam. Ya, nanti bisa tulis di komentar, atau mungkin nanti bisa menghubungi Mas Benge atau Mas Yudis secara langsung. Ya. Itu tadi dulur, terima kasih ya sudah menyimak, dan matur thank you yang sudah bergabung, dan yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya dulu. Oke, dan jangan lupa subscribe juga channel Singoliman ya, milik Mas Wisanggi ya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share-nya, pokoknya share pokoknya. Share ya. Oke, terima kasih, matur thank you. Bila ada tutur kata dari saya Benge Explore ataupun Mas Wisanggi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, terima kasih, matur thank you. Saya Benge Explore, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benge Explore.